Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, faya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, keamanan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kelak kita semua sebagai umat Rasulullah dikumpulkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Almar'u ma'aman ahabba. Kalau kita melihat dari bagaimana peristiwa sejarah, atau kita tinjau dari kacamata historis tentang bagaimana bangsa-bangsa terdahulu yang membuat hierarki ras atau membuat hierarki sosial, sehingga di situ terdapat ras-ras ya. Di tradisi Hindu ada kasta ras, atau di India mungkin sekarang masih ada itu ras Brahma dan Sudra dan yang lain-lainnya. Kemudian dulu di bangsa Eropa juga ada ras ya. Dulu Nazi itu juga, atau siapa namanya itu, Hitler juga membuat kasta-kasta sosial. Kemudian di era Karl Marx, abad revolusi industri juga menciptakan itu. Kemudian pada abad pertengahan di Perancis akhirnya mengalami apa yang disebut sebagai Renaissance atau revolusi Perancis ya. Dimana itu kesemuanya pada akhirnya bangsa-bangsa yang menciptakan kasta-kasta sosial atau hierarki, pada akhirnya mereka semua hancur ya. Dalam pengertian mereka berevolusi menuntut tentang bagaimana kehidupan yang lebih egaliter. Saya akan kaitkan di sini dalam kajian tentang bagaimana secara kemanusiaan Islam sangat memuliakan semua manusia tanpa harus membangga-banggakan nasab di sini. Ini saya tidak berbicara tentang bagaimana fenomena sekarang yang sedang ramai tentang sebuah nasab ya. Nasab yang dikaji dalam penelitian Kiai Haji Matiuddin Utsman. Ini sebagai bahan refleksi saja agar kita berefleksi di hari ini, agar kita supaya dapat merenung tentang bagaimana hakikat kemanusiaan. Ya, ini kajian sajalah teman-teman ya. Saya akan mulai dari tafsir Jalalain, yaitu Al-Hujurat ayat 13. Tentu teman-teman sudah tahu dan ini ayatnya sudah masyhur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Perhatikan, inna khalaqnakum. Kata Allah, ya ayuhan nasu heling-eling manusia, inna yang setuhune kita kang agung khalaqna damel sapa kita kang agung kum ing sira kabeh min zakarin ngatane saking lanang, min zakarin saking lanang wa ungsalan wadon, adama wa hawa ya. Yaitu dari Adam dan dari Hawa ya. Wa ja'alnakum syu'uba ya, dan kami ciptakan kalian semua syu'uban berbangsa-bangsa. Di mana lafaz syu'ub ini jam'u sya'bin, jamak daripada lafaz sya'ab bi fathhi syini dengan dibaca fathah shinnya. Wa huwa a'la tabaqatin nasabi, di mana syu'ub itu adalah tinggi tingkatan atau hal yang paling tinggi dari tingkatan-tingkatan nasab. Ini berarti sedang menceritakan tentang bagaimana fakta sosiologis atau fakta historis ketika itu bangsa-bangsa Arab ya. Wa qabaila, dan bersuku-suku, hiya dunas syu'ub. Lafaz qabail ini adalah satu tingkatan di bawah syu'ub ya. Suku itu berarti satu tingkatan di bawah syu'ub, satu tingkatan di bawah bangsa. Wa ba'daha al-amairu, setelahnya itu ada amair, sumal butunu, sumal afkhadhu, sumal fasailu, dan fasailu ini adalah akhirnya, akhiruha ya. Misaluhu, contohnya itu adalah Khuzaimatu sya'bun. Khuzaimah ini adalah nama bangsa. Kemudian ada Kinanatu qabilatun. Nah, Kinana ini adalah nama qabilah. Quraisyun imaratun, nama suku Quraisy ini adalah imarah bikasril aini, dengan dibaca kasroh ainnya. Kemudian ada Qusay. Qusay ini nama baton ya. Hashim ini nama fakhl. Kemudian Al-Abbas ini nama fasilah. Lita'arofu, nah ini yang menjadi pokok pembahasan kita teman-teman, tentang makna lita'arofu. Lita'arofu ini supaya agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Huzifa minhu ihdata ini ya, dibuang salah satu dari lafaz ta'arofu itu taknya. Jadi tadinya taknya dua, berarti lita'arofu begitu. Liya'rifa, agar supaya mengetahui ba'dukum sebagian kalian ba'don terhadap sebagian yang lain, agar supaya kita saling mengenal. Dari sini kita bisa melihat tentang bagaimana Islam mengajarkan nilai-nilai egaliter ya. Egalitarian, agar supaya kita ini hidup merata gitu, tanpa kita bersosial, berkomunikasi, bersosialisasi, melakukan interaksi kemanusiaan tanpa mesti harus mempertimbangkan dari mana kita berada, dari suku mana kita datang. Itu kira-kira.
La litafakharu, tidak agar supaya kalian juga untuk membangga-banggakan, tidak. Agar supaya kalian tidak membangga-banggakan, agar supaya kita tidak membangga-banggakan bi'uluwin nasabi, dengan tingginya nasab. Gitu. Wa innamal fakhru bittaqwa, karena sesungguhnya angin pastine al fakhru bittaqwa. Ya, keunggulan itu disebabkan oleh ketakwaan. Gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini yang sering sekali dibahas oleh Kiai Haji Maduddin Utsman tentang kalau kita mau mulia itu kita mesti ya bertakwa gitu. Konsekuensi dari takwa adalah kemuliaan. Konsekuensi kita berilmu adalah kita diberikan derajat yang tinggi. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman, saya akan melakukan komparasi tentang atau di dalam kitab tafsir Munir ya. Coba perhatikan kita langsung kepada lita'arofu ya, pada pokok persoalan atau pokok pembahasannya, agar supaya tidak terlalu jauh ngecapraknya ya. Lita'arofu, agar supaya kalian saling mengenal, sama ayli'arifa ba'dukum ba'don. Cuma di sini ada keterangan atau tafsir dari Syekh Nawawi Al-Bantani bi aslil insani, agar supaya kita saling mengenal itu kita nanti mengetahui tentang bagaimana hakikat kemanusiaan. Jadi tentang bi aslil insani banyak juga puisi-puisi yang menjelaskan tentang bagaimana manusia, agar supaya kita congkak, agar supaya kita tidak sombong ya, agar supaya kita tidak songong, agar supaya kita tidak gumede kalau kata orang Banten. Itu W.S. Renda puisi-puisinya tentang kemanusiaan banyak ya, yang artinya menyebut bahwasanya manusia ini lemah, manusia ini berasal atau pokok dari tanah. Lantas dari tanah itu apa yang dapat kita sombongkan? Manusia itu segagah-gagahnya ya pasti kentut, manusia itu segagah-gagahnya pasti buang kotoran. Nah, ketika manusia itu punya sisi-sisi buruk, artinya ya kita makna itu sebagai keburukan, artinya ketika manusia punya hal-hal demikian itu, ya itu kan mesti semuanya sama toh. Lantas apa yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, yaitu adalah bagaimana ketakwaan dan keilmuannya. Begitu ya. Di sini tadi mana bi aslil insan digan falayan tasibu ahadun ila ghairi abaihi, dan janganlah atau seseorang itu tidak boleh menjadikan nasab terhadap selain leluhur-leluhurnya. Jadi seseorang ini tidak boleh memalsukan nasab lah, intinya begitu. Yaitu konsekuensi tadi, kalau ada nasab-nasab dibangga-banggakan, misalnya dalam satu daerah Bikini Bottom, ada kapitalisasi nasab atau kebudayaan kultur orang sana itu membangga-banggakan nasab atau mengkultuskan nasab. Konsekuensi daripada itu adalah akan membuka ruang-ruang bagi para oknum-oknum untuk membuat kejahatan, yaitu dengan mengkapitalisasi nasab. Apa sih mengkapitalisasi nasab? Kita mencari untung melalui jalur nasab, bukan melalui jalur ilmu, bukan melalui jalur ketakwaan ya. Artinya kita mencari untung itu dengan cara merugikan orang lain yang sebetulnya itu bertentangan nilai-nilainya dengan ajaran-ajaran Islam, di mana ajaran-ajaran Islam itu tidak mengajarkan untuk membangga-banggakan nasab. Ini kita kaji secara universal teman-teman. Saya tidak mengkaji secara tafsili, saya tidak mengkaji secara detailnya. Artinya kita secara konseptual yang utuh, yang universal, memang tidak diperkenankan untuk membangga-banggakan nasab. Kemudian la litatafakharu bil abai wal qabaili, dan jangan agar supaya kalian juga membangga-banggakan nasab, mengunggul-unggulkan nasab begitu ya. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan nasab. Yo banding-banding ke kalau siapa yang nyanyi kecil itu. Apa ya, wong kok ngene yo kok dibanding-banding ke itu ya, agar supaya tidak begitu ya. Jangan dibanding-bandingkan, karena orang kalau sudah dibanding-bandingkan itu akan merasa tersinggung. Kalau udah diunggul-unggulkan akan merasa tersinggung. Sementara nasab ini anugerah. Kita sepakat bahwasanya nasab itu tidak bisa milih, ya, tidak bisa dipilih. Itu takdir atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada nasab yang bagus, ada nasab yang kurang bagus, ada pengklasifikasian tentang nasab, kalau dibangga-banggakan dengan cara membanding-bandingkan, ini khawatir akan melukai hati orang lain, dan melukai hati orang lain itu tidak diperkenankan oleh ajaran di dalam agama Islam ya. Wala litadda'u, agar supaya kalian juga tidak mendeklarasi at-tafawuta terhadap perbandingan, terhadap keunggul-unggulan begitu, terhadap apa ya, nanti ada tumpang tindih, nilai-nilai tumpang tindih begitu. Jangan begitu. Wala litadda'u at-tafawuta, kita tidak boleh tadi intinya membanding-bandingkan, ada nilai-nilai tumpang tindih hanya karena persoalan nasab, itu tidak boleh. Karena sebagaimana yang saya ucapkan tadi, tentang nasab ini baiknya kita kaji dari makna atau dari sisi sosiologis dan sisi teologisnya, agar supaya tidak campur aduk. Artinya kita mesti cerdas dalam melihat sebuah fenomena itu sesuai dengan konteksnya. Kita berbicara nasab, konteksnya apa? Nah, itu penting ya. Artinya tidak bisa bagaimana
keutamaan nasab ini, fadilah nasab yang tidak bisa dipilih itu kita gunakan dalam semua konteks dalam kehidupannya. Tidak bisa. Nanti itu akan menciptakan ruang-ruang seperti yang saya katakan tadi, ruang-ruang bagi oknum tadi ya. Kemudian fil ansabi. Nah, ini sudah selesai sebetulnya. Selanjutnya itu inna akramakum indallahi atqakum, sama seperti bagaimana tentang atau inna akramakum, sesungguhnya kemuliaan kalian semua indallahi di sisi Allah, atqakum adalah tentang bagaimana ketakwaan kalian semua. Itu teman-teman kira-kira yang dapat saya sampaikan dari apa yang saya baca hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang rendah hati, manusia yang tinggi ilmu, tinggi ketakwaan, semakin hari semakin bertakwa, semakin hari semakin berilmu. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang tidak sombong, sebagai manusia yang dapat mengamalkan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Kita bertakwa sebagaimana kemampuan kita, ya. Ittaqu ma syi'tum ya. Ittaqu ma syi'tum ya. Ittaqullaha ma syi'tum gitu. Kalau tidak salah la alamakila ya. Jadi selain daripada ittaqullaha haqqa tuqatih, ada juga keterangan itu ittaqullaha ma syi'tum begitu. Jadi dalam satu sisi konteks tertentu kita juga tidak tidak dipaksakan untuk bertakwa sebagaimana orang-orang yang sudah bertakwanya tinggi. Tapi kita juga boleh bertakwa itu artinya bertahap ya. Kita belajar bertakwa sedikit-sedikit sesuai bagaimana kemampuan kita untuk melakukan ketakwaan tersebut. Begitu kira-kira teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah-salah, kalau ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan, mohon diluruskan, mohon ditanggapi, dikritik juga boleh, ditanggapi juga boleh. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.